Yang kita hormati seluruh anggota panitia kemenang yang sudah hadir pada saat ini, mudah-mudahan kegiatan kita semua pada hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada sore ini bangsa Mekah yang tadi baru datang panas masih ya ibu ya. Sekarang masih panas nggak? Menyambut lebaran ada ibu ini ada persiapan. Di persiapan patungan yang cukup finansial ya. Ada mentor kalau ada plus Idul Fitri. Nah, tapi juga ada persiapan yang harus kita persiapkan juga, yaitu amalan ibadah dimulai dari bulan Ramadan, agar nanti ketika memasuki bulan Ramadan ini kita sudah siap secara fisik untuk melakukan amalan ibadah sepenuhnya di bulan Ramadan. Imam Syihabuddin di dalam kitabnya Al-Mawahib, beliau menjelaskan mengenai ayat tadi, ayat tentang perintah sholawat. Beliau menjelaskan bahwa ulama-ulama tafsir memberitahu kepada kita bahwa membaca sholawat kepada baginda Nabi ini termasuk amalan ibadah yang utama, Alasannya adalah karena kalau misalkan Allah memerintahkan kepada hambanya diperintah untuk melakukan sholat, kemudian perintah puasa, zakat, haji bagi yang mampu, namun Allah sendiri tidak melakukannya, ya kan? Tapi untuk perintah sholawat ini, khusus perintah sholawat, sebelum Allah memerintah kepada hambanya, Allah sendiri melakukan. Artinya bersolawat kepada baginda Nabi. Sebelum memerintahkan umatnya untuk bersolawat, Allah sendiri bersolawat kepada baginda Nabi. Ini keistimewaan solawat. Jadi dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa solawat ini adalah amalan ibadah yang utama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca sholawat kepada baginda. Maka kita sudah diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat. Ada satu hadis Nabi yang kebanyakan adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau ini matur kepada Nabi. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ukur sholat alaika. Saya ini ya Rasulullah, saya ini banyak sekali baca sholat kepada agunan. Saya ini adalah seorang yang sering membaca sholat kepada agunan ya Rasulullah. Bahkan ajma'u laka min sholati, maka berapa banyak yang seharusnya saya jadikan waktu saya yang biasa untuk berdoa, saya jadikan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah.
berapa banyak waktunya? Bertanya kepada Rasul, mau sebanyak apa terserah. Kemudian berkata lagi udahnya, tunggu aku, kalau begitu saya jadikan seperempat saja waktu saya Rasulullah. Yang biasanya saya berdoa hanya misalkan 1 jam, saya jadikan seperempat waktu itu untuk membaca salat pada Rasulullah. Jadi biasanya kalau doa itu minta apa ya ibu? Minta kesehatan. Jadikan kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan waktuku seperempat yang biasanya saya gunakan untuk berdoa, saya jadikan seperempat untuk mengerti sholat kepada ajudan. Dijawab oleh Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambahin itu lebih baik. Hanya Rasul di sini. Kalau begitu setengah saja Rasulullah, ditawar ini ya, nggak diambil. Jadi kalau menawar itu bukan hanya jual beli saja, baca sholawat juga ditawar oleh bukan diberikan. Dijawab oleh Rasulullah, terserah kamu. Kalau misalkan ditambah lagi lebih bagus lagi. Kalau begitu 2/3 Rasulullah, terserah kamu. Ditambah lagi tambah baik. Maka kemudian kalau begitu saya jadikan seluruh waktuku yang biasanya saya gunakan berdoa, saya gunakan seluruh waktunya untuk membaca sholat kepada ajudan. Maka apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah ibarat tukilaka hamuka wa yulfarulaka dambaka. Kalau begitu semua hajat-hajat kamu yang biasanya kamu minta doa ini, doa itu, sebagai macam kebutuhan-kebutuhan kamu, hajat-hajat kamu itu akan dipenuhi dikabulkan oleh barokahnya sholat. Kemudian juga semua dosa-dosamu diampuni oleh barokahnya sholat. Itu kehebatan keutamaan membaca sholawat. Makanya ketika kita berdoa juga kan ada adabnya. Adabnya adalah jangan langsung minta itu kepada Allah, tapi harus ada namanya. Yang pertama membaca hamdalah, memuji dulu kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah setelah itu sholawat kepada baginda Nabi. Itu sebagai wasilah juga agar apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barokah sholawat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah lagi. Jadi saya bercerita tidak apa-apa ya. Benar, tapi terlilit hutang dengan tetangga. Sehingga karena sudah terlilit hutang, banyak hutangnya, dia sudah tidak bisa melunasi hutangnya, tidak ada modal lagi yang dibuat untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya toko ini ditutup. Nah ketika ditutup, dia berpikir apa ya yang harus dilakukan. Nah penjual ini, pedagang ini ada orang yang istiqomah membaca sholawat kepada baginda. Akhirnya dia berdoa sambil bersolawat kepada Nabi, berdoa bersolawat terus dia lakukan seperti itu setiap harinya, karena sudah bingung lagi, tidak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya sampai pada malam Jumat si pedagang ini tidur. Di dalam ketika tidur dia itu bermimpi ternyata ketemu dengan Rasulullah. Bisa bermimpi dengan Rasulullah. Kemudian di dalam mimpinya, sebelumnya ya, pedagang ini punya hutang. Hutangnya ini adalah 400 dinar. Banyak ya 400 dinar. 400 dinar itu kalau sekarang berapa rupiah ya? Mungkin kalau misalkan harga normal kan dinar kan naik turun seperti emas ya. Kalau misalkan harga normal misalkan 1 dinar, 1 dirham itu 2,5 juta atau 2 juta. Misalkan kalau 400 dirham berarti 800 juta hutangnya pada masa itu. Jadi banyak sekali. Nah, pada di dalam mimpinya, yaitu bermimpi dengan Rasulullah. Ketika tidur bermimpi dengan Rasulullah itu
berkata kepada si pedagang ini, ambillah uang dari Ali bin Hisam. Ali bin Hisam 400 dirham. Ambillah uang dari Ali bin Hisam 400 dirham. Katanya Rasulullah. Berarti katanya lunas ya, 400, berarti 400. Tapi ternyata dia punya hutang lagi 200 dirham. Jadi totalnya hutangnya adalah 600 dirham. Di dalam mimpinya disuruh ngambil dari seseorang yang bernama Ali bin Hisam, dan Ali bin Hisam itu seorang wazir. Wazir itu adalah seorang perdana menteri gubernur pada masa itu. Disuruh ngambil, dia yang minta ke gubernur 400 dirham. Nah akhirnya apa? Akhirnya si pedagang ini kaget ketika bermimpi. Benar ya, ini mimpi dari Rasulullah. Jangan-jangan ini adalah bukan dari Rasulullah mimpinya. Tapi kemudian dia ingat sabdanya Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya setan itu tidak akan menyerupai baginda Nabi. Kalau misalkan ketemu dengan mimpi siapa, itu masih ada kemungkinan setan. Mengenali pedagang ini, hanya lapor kepada Ali bin Hisam. Lapor bahwa itu pedagang yang dia cari. Ternyata apa? Ternyata wazir ini Ali bin Hisam semalam juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah makmur memerintah agar memberikan uang kepada si pedagang ini 400 dirham. Nah, jadi ini benar ya ceritanya. Akhirnya Pak pemuda ini dipanggil, kemudian langsung dikasih uang berapa? 400 dirham. Kira-kira kalau sudah dapat uang 400 dirham masih masih 2 bulan lagi apa ya? Setelah dikasih uang 400 dirham, ditambah lagi 600 dirham. Jadi totalnya adalah 1000 dirham. Jadi sudah lebih dari hutangnya. Tapi kemudian ayah pemuda ini, pedagang ini, wahai wazir, saya mengakui bahwa jenengan itu adalah orang yang baik, orang yang dermawan. Tapi mohon maaf, saya hanya mau mengambil 400 dirham saja, sebagaimana yang diperintah oleh baginda Nabi. Karena seorang muda jujur, saya tidak mau mengambil semuanya, karena yang diperintah itu tidak diukur dari nominalnya, banyaknya, tapi dari yang barokah itu adalah yang berkualitas. Meskipun sedikit, hal barokah itu yang kita harap-harapkan. Kalau jumlahnya banyak tapi tidak barokah, itu apa ya? Jadi yang dia harapkan dia ambil itu hanya yang diperintah dengan Rasulullah, karena dia keberkahan. Hanya diambil, diterima uangnya 400. Nah, kemudian dia bilang, saya hutangnya kan 600, dan itu kurang ini 200. Hanya dikatakan orang-orang yang dia hutangi dipanggil semuanya. Dipanggil, dia sejujurnya, saya ini sudah punya uang dengan 400. Tapi untuk mengembalikan semua hutang saya ini masih belum punya, karena masih berapa? 200. Boleh tidak saya tunda dulu pembayarannya? Akhirnya katanya yang dia hutang, tidak, kamu harus bayar sekarang. Nanti kamu tunda lagi, uangnya habis. Aku tidak bayar. Akhirnya oke, ini uangnya saya kasihkan kepada kalian sepertiga saja. 2/3 saya putar lagi untuk usaha. Jadi tidak semuanya dikasihkan katanya, Pak. Karena dia yang harta itu ada keberkahan. Kalau saya kasihkan semua, nanti saya akan hilang keberkahan dari harta itu. Apalagi itu adalah perintah dari baginda Nabi. Jadi dikasih hanya sepertiga saja. 2/3 itu diputar lagi untuk usaha. Nah, qadarullah dengan takdir Allah, belum mencapai setahun dengan uang yang 2/3 tadi. Jadi kalau 2/3 yang diputar itu berapa? Kali yang khusus. Hartamu tidak pernah berkurang, semakin bertambah barokahnya Rasulullah. Wamaza dan Ali
kemudian juga ada ini semakin bertambah barokahnya membaca sholawat. Jadi ini suatu kisah yang dikisahkan dalam suatu kitab yang memotivasi kita untuk semangat dalam membaca sholawat kepada Nabi. Bukan karena kita menginginkan agar hutang kita lunas dengan bacaan sholawat ya, karena kita tentunya amal ibadah yang kita lakukan harus ikhlas lillahi ta'ala. Tapi untuk menyemangatkan kita agar apa, bahwa semua amal-amal yang kita lakukan insya Allah semuanya ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya bi ummatin sholatan tukhri sholatan qalbi." Barang siapa dari umatku membaca sholawat, satu kali bacaan sholawat, dan dia ikhlas bacaan itu bukan karena mengharapkan apa, ikhlas lillahi ta'ala, maka katanya Nabi Sallallahu Alaihi Biha Ashri sholawat, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Satu bacaan sholawat dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Wa ma'ahu biha 10 hasanat, dan diterima pahala 10 kali lipat. Kemudian juga wa ma'adiha asyru sayyi'at, dan dihapus dosa-dosanya 10 kali lipat. Ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk beristiqomah dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan amalan ibadah, terutama membaca sholawat. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini bisa bermanfaat atas kesalahan bila saya berkata atau perbuatan disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.